Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI gelar kegiatan Fun Run Solidaritas Palestina di Komplek Parlemen yang merupakan bagian dari peran aktif parlemen dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina serta bentuk kepedulian bangsa Indonesia terhadap nasib rakyat Palestina melalui upaya diplomasi. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggelar kegiatan lari bersama di Komplek Parlemen untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas Parlemen Indonesia terhadap Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera mengatakan, acara Fun Run Solidaritas Palestina adalah bagian dari peran aktif Parlemen dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina serta menunjukkan kepedulian bangsa Indonesia terhadap nasib rakyat Palestina melalui upaya diplomasi. Kita ingin Palestina merdeka. Tapi jangan cuma kita yang elit, yang di eksekutif, Pak Prabowo luar biasa, di legislatif, Pak Ahmad Muzani dan Mbak Puan, kami di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Tapi kita ingin menyadarkan masyarakat Palestina adalah masalah kita. Dan cara pendekatan yang baik dengan lari bersama. Karena lari bersama ini bahagia, sehat, tapi saat yang sama kita tunjukkan kepedulian kita kepada Palestina. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah menambahkan, kegiatan berolahraga di Komplek Parlemen merupakan kepedulian dari para anggota DPR dan pegawai Sekretariat Jenderal dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, dalam kegiatan ini juga diselenggarakan donasi untuk Palestina. Saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia menyuarakan hal yang sama bahwasannya kita mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Ini adalah bentuk salah satu peduli kami di lingkungan DPR dan juga MPR untuk mendukung kemerdekaan daripada Palestina. Banyak kegiatan yang dilakukan selain bukan hanya berolahraga, tapi juga kita mendonasikan barang-barang yang nantinya dijual, nanti hasilnya akan disumbangkan untuk warga Palestina, seperti itu. Ajib dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta siapkan jalur hijau dan merah bagi penumpang yang membawa barang-barang dari luar negeri. Ketua Komisi 11 DPR RI menyarankan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta untuk memaksimalkan sinergi dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta. Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan jalur hijau dan jalur merah bagi penumpang yang membawa barang-barang dari luar negeri sesuai batas pembebasan bea masuk dan cukai. Komisi 11 DPR RI menilai pengawasan dan pelayanan Kantor Pelayanan Utama atau KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta semakin meningkat dan mengikuti standar internasional. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, meski pelayanan semakin meningkat, masih perlu ada penambahan peralatan yang dipakai Bea dan Cukai Soekarno-Hatta untuk memeriksa orang dan barang yang masuk dari luar negeri khususnya saat peak season. Bea dan Cukai juga disarankan memaksimalkan sinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta agar penumpang dari luar negeri tidak menunggu lama barang bawaannya di conveyor belt. Kalau menurut saya, standarnya sudah following the international standard. Memang ada beberapa peralatan misalnya X-ray dan sebagainya, tapi saya melihat sudah memenuhi kapasitas. Walaupun pada tingkat peak-nya itu juga masih dibutuh penambahan. Tapi kalau lagi slow, kan nanti jadi idle. Nah inilah yang menurut saya tinggal bagaimana mengatur shifting antara pada saat peak, bagaimana mereka mengatur manajemen human resources-nya, manajemen lalu lintas orang yang bertugas sehingga orang yang dilayani itu merasa terhandle dengan baik. Misbahun juga meminta petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani penumpang yang datang dari luar negeri, khususnya lansia, tanpa mengurangi tingkat kewaspadaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, dalam kunjungan Banggar DPR RI ke Denpasar, Bali terkait rencana pembangunan sarana transportasi publik bawah tanah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dukung adanya keterlibatan investor asing dalam membiayai penuh proyek tersebut. Mengingat ke depannya infrastruktur ini dapat memudahkan pelaku usaha sektor pariwisata serta wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Berencana bangun sarana transportasi publik bawah tanah, Badan Anggaran DPR RI berharap pemerintah daerah Bali mampu menarik investor secara penuh dan tidak membebani anggaran negara. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto mendukung adanya keterlibatan investor asing untuk membiayai penuh proyek tersebut, mengingat ke depannya infrastruktur ini akan memudahkan pelaku usaha sektor pariwisata serta wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Meski demikian, Wihadi mengingatkan pemerintah daerah Bali tidak boleh terlena akan tawaran kerjasama pihak asing tanpa disertai legalitas yang jelas. Bahwa ada pembangunan MRT untuk membantu transportasi. Dan kita memang tahu bahwa Bali membutuhkan transportasi. Tadi disampaikan bahwa MRT yang akan dibangun di Bali tanpa memakai dana APBD maupun APBN. Dan ini adalah investor murni. Maka kami mengingatkan jangan sampai bahwa ini nanti investornya di depan mengatakan masuk dengan kontrak kerjanya, tapi akhirnya nanti di tengah jalan karena ini tidak bisa menyelesaikan, ini menjadi beban APBN. Nah, ini kita ingatkan pemerintah Bali untuk berhati-hati dan mempelajari seteliti-telitinya mengenai masalah perjanjian, klausul perjanjiannya. PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan, antusiasme investor global cukup tinggi dalam rencana mega proyek MRT Bali. Diperkirakan total biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini sebesar 20 miliar dolar Amerika dan ditargetkan selesai pada 2031 mendatang. Dari Provinsi Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, produksi susu dalam negeri masih memenuhi 20% kebutuhan susu nasional setiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, Hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI berikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal, sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu dalam negeri masih minim.
rata-rata berkisar 900.000 ton per tahun yang baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton tiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Terus menurunnya kualitas produk susu dalam negeri juga jadi alasan impor dilakukan. Muhammad Khalid memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Jika kita melakukan impor itu sudah menjadi pilihan akhir lah. Kalau sudah tidak terpenuhi di dalam negeri, maka kita bisa melakukan impor. Tapi kan proses yang kemarin seperti pembuangan susu dan sebagainya, itu yang sangat kita prihatinkan kan, karena kebijakan tarif kita yang tidak menguntungkan peternak kita, ya, sehingga ini yang perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai kebijakan tarif, kebijakan perdagangan kita, impor kita itu justru merusak atau menghancurkan produk-produk peternak dari domestik. Kami secara pribadi juga sudah menyerukan, ya, korporasi-korporasi besar ini kan mereka hanya berpikir tentang untung saja, berpikir tentang bisnis saja, tetapi mereka nasionalismenya harus kita ingetin bahwa ada peternak-peternak lokal yang mereka ini juga memproduksi susu, ya. Kualitas bisa kita perbaiki, ya kan, tetapi kuota itu harus betul-betul diserap oleh korporasi-korporasi besar. Makanya kita juga dorong kepada Kementan harus pastiin susu-susu petani kita, peternak kita itu diserap oleh pasar korporasi di dalam negeri. Hal senada juga diungkap Herman Hairon bahwa kendala peternak sapi dalam proses penyaluran hasil produksi susu sapi kepada industri harus mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Kalau produk dalam negeri terus diutamakan, kita optimis bahwa ke depan produk susu semakin meningkat terus, dan kemudian dengan terbukanya pasar terhadap susu masuk kepada industri-industri, maka juga produk susu akan bertambah terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kementerian Perdagangan bisa dong melakukan kebijakan ini. Untuk menghindari ketergantungan terhadap produk peternakan dari luar negeri, Rohimin Dahuri menekankan Kementerian Pertanian juga harus segera menentukan target pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri melalui pengembangan indukan sapi lokal. Tetapi ya kalau memang kondisi existing sekarang gitu ya, jumlah sapi itu ya kan lebih kecil ya daripada lahan pengembalaan ya atau pakan yang tersedia ya kan, kemudian produksi susu maupun daging sapi pun kurang. Nah, sedangkan induknya belum ada, boleh diimpor ya, cuman harus ditata itu, jangan sampai terus-menerus kita tergantung pada impor. Maksud ditata tuh adalah kita pun mengembangkan sapi indukan dalam negeri dong gitu ya. Bergerak cepat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu, Amran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Selain mengurangi ketergantungan akan impor, dukungan pemerintah terhadap peternak lokal diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan. Keputusan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS tidak hanya menyangkut peluang ekonomi tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Namun langkah ini juga memunculkan sejumlah tantangan dan resiko yang perlu dipertimbangkan secara matang. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terkait keputusan jika Indonesia bergabung menjadi bagian BRICS, ketegangan antara BRICS dan negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Eropa bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara. Dan pemirsa, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dan menegaskan kembali terkait keinginan Indonesia bergabung pada organisasi internasional yaitu BRICS. Dan hal tersebut disampaikan beliau dalam Forum Bisnis Indonesia Brasil, di mana hal ini menimbulkan tentunya tentang pertanyaan-pertanyaan terkait untung dan rugi dari Indonesia masuk pada organisasi ini dan bagaimana manfaat sebenarnya konkret dari BRICS dibandingkan dengan organisasi lainnya seperti G20 ataupun dengan ASEAN. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Anton Sukartono Suratto dari fraksi Partai Demokrat dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 5. Pak, terkait berbicara ini untung dan ruginya nih Pak, kan tadi tentu saja juga terkait dengan sebenarnya peran dari BRICS itu apa saja sih Pak untuk kepentingan untuk kepentingan Indonesia? Baik, tadi kita mengadakan diskusi, ada beberapa pakar juga dari kedutaan Rusia juga hadir di sini. Ya, intinya kita ingin tahu apakah ini langkah yang benar atau tepat bagi bangsa Indonesia untuk join BRICS. Makanya kita akan tanya juga kepada, di sini ada juga mahasiswa juga, generasi milenial, generasi Z, juga Alpha. Kita tanyakan apa sih yang sebenarnya mereka masukkan, karena mereka akan melanjutkan hal ini kan. Oleh karenanya kita diskusikan, kita tanyakan ke mereka, dan menurut pakar-pakar ada beberapa keuntungan dan kerugian juga. Yang intinya kita tidak mau misalnya kalau mata uangnya itu harus beralih dari dolar, tidak menjadi dolar atau harus menjadi BRICS atau apapun itu. Ya itu akan kita pertanyakan. Karena Amerika udah jelas tidak boleh melakukan hal itu kan. Tapi apabila tidak ada kesepakatan boleh melakukan pakai mata uang apapun juga, itu nggak ada masalah kan. Saya mau pakai uang mata Indonesia, berjalan dengan Rusia, itu hak yang kita aja dan itu sah-sah aja. Intinya kalau memang ini pasar yang luas dan semua orang melakukan hal yang sama, kenapa kita tidak melakukan? Selama tidak merugikan kita dengan politik kita sebagai bebas dan aktif, itu sangat sah-sah aja untuk Indonesia untuk join kepada BRICS. Pak, terkait dengan wacana ini Pak, untuk bergabung ini apakah nantinya akan mengganggu hubungan diplomatik, politik maupun ekonomi khususnya bagi negara-negara barat, khususnya di Pak, kan ada mitra dagang kita juga Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Ya, seperti tadi bilang, apa yang mengganggu kita dengan Amerika Serikat? Kalau kita ada perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menjual barang kepada Amerika Serikat, ya apa? Misalnya dia mau naikkan tarif misalnya kan, alasannya apa? Karena kita berdagang dengan Cina, berdagang dengan Brazil, dasarnya apa ya? Kita pertanyakan saja. Intinya kita tidak mau mengganggu siapapun, tapi kita punya hak untuk bebas dan aktif untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri, sehingga kita boleh atau melakukan apapun kepada ya institusi apapun.
Intinya kita tidak mau mengganggu siapapun, tapi kalau kita bisa membuat bangsa kita bangkit dan lebih hebat lagi dengan join BRIC atau join G20 atau apapun itu, ya kenapa tidak? Pak, kok sudah ada mungkin dari pemerintah ngasih laporan atau kajian analisa dari resiko yang dilakukan pemerintah terkait dengan dampak politik, ekonomi, ataupun keamanan bagi Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS, Pak? Belum, kan kita belum ketemu Menteri Luar Negeri kan. Kita ngendikan kan sekarang Pak Sugiono, Pak Menlu kita sedang mengawal Pak Presiden. Nanti begitu pulang ke Indonesia, Komisi 1 akan mempertanyakan hal tersebut. Terkait dominasi dari ekonomi politik kita kan masih dibilang kalah nih Pak dari India dan China juga. Sudahkah sebenarnya ada rencana strategis Pak untuk dari pemerintah Indonesia untuk menguatkan suara Indonesia dalam mempengaruhi signifikan di BRIC itu Pak suaranya? Ya itu dia, makanya kan kita sekarang belum jadi member yang tetap ya. Kita sedang dalam undangan lah, invitation. Ya kita akan jajaki itu. Kalau memang ini bisa memperkuat hubungan kita kepada mereka dan membuat ekonomi kita lebih bagus, ya kenapa tidak? Berarti sebenarnya mendukung kan ya Pak DPR RI? Nanti kedepannya seperti apa DPR dalam mengawal wacana ini? Selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, ya tentu kita akan dukung penuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Bapak. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Anton Sukartono Surato, di mana pemirsa beliau juga menyampaikan bahwa DPR RI tentunya akan mendukung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Vincent Aldi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Terima kasih Vincent, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, dan kali ini pemirsa kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Elisa dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu soroti nasib industri tekstil, tarif tinggi dan barang selundupan jadi hambatan. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda di sini. Ini anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Hadityo Gianinduto soroti kondisi industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan besar. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan tekstil termasuk yang berskala besar terancam bangkrut akibat berbagai permasalahan, mulai dari tarif masuk ke pasar ekspor hingga derasnya produk ilegal dan barang selundupan masuk ke Indonesia.
Ancaman kebangkrutan perusahaan tekstil besar dapat berdampak luas pada tenaga kerja dan juga tingginya tarif masuk ke pasar ekspor membuat produk tekstil Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Menyikapi hal ini, pemerintah didesak segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk negosiasi dengan negara-negara tujuan ekspor utama guna menurunkan tarif masuk produk tekstil Indonesia. Pemirsa, mari kita beralih ke headline media online selanjutnya terkait dengan Ketua DPR RI yang mengajak Jepang perkuat kerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kembali pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, ini ada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan HUT ke-79 RI dan 66 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang diselenggarakan oleh KBRI Tokyo. Dalam kesempatan tersebut, Puan mengajak Jepang terus untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor, termasuk hubungan antar masyarakat kedua negara. 2024 menjadi tahun pertama implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan juga Jepang yang ditingkatkan pada tahun lalu yang menjadi momentum bagi Indonesia dan juga Jepang dalam membawa kerjasama yang sudah ada ke tingkat lebih tinggi di bidang politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Kolaborasi ini dapat menjadi model kerjasama dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dan tentunya bersama-sama berkontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan tarif tinggi dan juga barang selundupan jadi hambatan. Serta tadi ada juga Ketua DPR RI yang mengajak Jepang untuk terus memperkuat kerjasama bilateral. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.